Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk memuji, memuliakan Dia, dan kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 48. Kita melihat kisah dari seorang Yakub di Mesir. Di masa tuanya dia akan meninggal dunia dan dia memberikan pesan-pesan terakhir kepada anak-anaknya, berkat kepada cucunya, dan kita melihat bagaimana dia memperkenalkan Allahnya. Ya, siapakah Allah itu bagi dia dan bagi keturunannya. Mari kita melihat Kejadian pasal 48 ayat 1, saya baca ayat 2, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dan seterusnya. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menempatkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang diperoleh saudara kita, engkaulah yang punya, tetapi dalam bagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur, ia tidak dapat melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannyalah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia seorang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan nama bapak Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat siapakah Allah ya, yang menyertai Yakub, yang disembah oleh Yakub. Ya, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di ayat 3 dan 4 berkata begini, berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa diperkenalkan kepada Yakub bahwa Allah itu Allah yang Maha Kuasa,
Dan Allah yang Maha Kuasa itu menampakkan diri kepada Yakub, menampakkan diri. Jadi Allah yang Maha Kuasa menampakkan diri kepada Yakub di tanah Kanaan, dan Allah itulah yang memberkati Yakub. Ya. Jadi Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang berkuasa atas segalanya, itulah yang memberkati Yakub. Dan salah satu berkatnya adalah tentang tanah itu, tempat itu, yaitu tanah Kanaan, dan janji Allah bahwa tanah itu akan menjadi miliknya dan milik keturunannya sudah dimulai dari Abraham. Maka dikatakan di ayat 4, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Jadi tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu adalah milik Israel. Ya, dimulai dari milik Abraham, Ishak, Israel, dan keturunannya sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan, ini firman Allah. Jadi tanah itu, jika tanah itu ya dipersoalkan oleh bangsa-bangsa lain, dipermasalahkan oleh bangsa-bangsa lain, maka bangsa-bangsa lain akan mengalami kekalahan karena mereka menggugat keputusan Tuhan, ya, mencoba menggugat keputusan Tuhan, dan mereka tidak akan sanggup melawan Tuhan. Jadi memang tanah itu adalah milik Israel, tanah Kanaan itu, karena memang sudah dijanjikan oleh Tuhan bahkan keturunan Israel sampai selama-lamanya. Jadi dalam sejarah dunia ini bahwa tanah Kanaan itu tidak akan bisa lepas dari Israel. Nah, memang kita tahu bahwa tanah Kanaan itu sempat ditinggal oleh Israel, oleh Yakub. Ya, pasal sebelumnya yang kita sudah baca, karena kekeringan yang dahsyat, kekeringan yang luar biasa, mereka harus pergi ke Mesir. Ya, tetapi sesungguhnya tanah itulah milik mereka. Allah memperkenalkan dirinya, dan Yakub menyampaikan hal ini kepada Yusuf dan kepada keturunannya, bahwa Allah itulah Allah yang memberkati dia. Dan dikatakan, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Jadi bangsa Israel atau Yakub, dia akan memiliki keturunan yang banyak. Jadi bagaimanapun usaha orang mau membinasakan bangsa ini tidak akan bisa. Sejarah dunia kita bisa lihat bagaimana banyak bangsa-bangsa hendak memusnahkan bangsa Israel, ya, hendak membunuh. Ya, kita tahu bagaimana Nazi, ya, berusaha menghancurkan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel, membunuh. Ya, banyak kita lihat orang-orang mau membinasakan bangsa ini, tapi bangsa ini tidak akan bisa dibinasakan, tidak akan bisa, karena janji Tuhan, perkataan Tuhan sendiri bahwa bangsa ini akan bertambah banyak dan mereka adalah bangsa yang hebat, ya, yang diberikan karunia oleh Allah hikmat, ya, kepintaran, kepandaian. Dan memang bangsa ini karena janji Tuhan, ya, pernyataan Tuhan, tidak akan binasa, tidak akan dilenyapkan, ya. Dan setiap orang yang berurusan dengan mereka, yang mau mencoba melenyapkan mereka, bangsa-bangsa itu yang akan mengalami malapetaka, mengalami celaka. Jadi Tuhan yang memberkati Yakub menjadi bangsa yang besar, ya. Tuhanlah yang memberkati bahwa mereka atau Yakub akan memiliki keturunan yang banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini juga Yakub memperkenalkan siapakah Allah itu, ya, yang sudah membawa dia sampai sejauh ini, ya, yang sudah menyertai dia. Di ayat 13 dikatakan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku,
Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku. Nah, berikut ya, tadi yang berjanji Allah yang memberikan tanah itu, tanah Kanaan. Tanah Kanaan pasti itu milik orang Israel, enggak bisa bangsa lain di sana. Yang kedua, bangsa Israel bangsa yang diberkati, tidak akan bisa dihancurkan, dibasmi oleh bangsa-bangsa lain, tidak akan bisa. Walaupun kita lihat nanti kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan di penghujung sejarah dunia ini akan banyak bangsa-bangsa berkumpul untuk melawan Israel, ya, tetapi mereka akan ditaklukkan. Dan yang ketiga, kita melihat ya, Yakub memperkenalkan Allah itu sebagai gembala, ya, sebagai gembala. Nah, dikatakan bahwa Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, ya. Gembala itu berbicara tentang gembala ada pemeliharaan, ya, penyertaan, pemeliharaan, perhatian. Jadi seorang gembala itu memperhatikan domba-dombanya, merawat domba-dombanya. Kalau ada yang sakit, ya, dirawat domba itu, diobati supaya sembuh. Kalau ada yang terhilang, dia akan cari itu dombanya, ya, sampai dia menemukannya. Ya, dia akan pagi hari melepaskan domba-domba itu dari kandang, tetapi sore hari akan dibawa kembali masuk dan dihitung. Nah, digambarkan di sini bahwa Yakub sebagai domba dan Allah itu adalah sebagai gembala. Jadi pemeliharaan domba tidak bisa apa-apa, ya. Domba itu tak berdaya. Jadi dia harus ada dalam pengawasan sang gembala supaya dia aman, ya, supaya dia bisa mengalami pertumbuhan yang baik, mengalami ketenangan. Dia harus ada dalam atau tunduk pada gembala. Nah, Yakub berkata bahwa Allah itu adalah gembalaku. Jadi Allah lah yang memelihara dia, Allah yang menjaga dia, Allah yang menuntun setiap langkah hidupnya, termasuk sampai kepada dia ada di Mesir. Ya, Tuhan yang menuntun dia. Nah, jadi Allah Yakub ini adalah Allah yang menggembalakan, ya, Allah yang menggembalakan. Pun demikian dengan kita, Allah yang sama, Allah yang kita sembah adalah sebagai gembala. Dia gembala yang baik, ya, gembala yang baik, memelihara domba-domba, membawa kepada padang rumput yang luas. Artinya dialah yang memberikan makanan, menghidangkan makanan yang terbaik, ya, membawa kepada air yang tenang, bukan air yang menghanyutkan, bukan air yang, ya, keruh gitu, ya, tapi air yang tenang, menyegarkan jiwa. Jadi dalam segenap perjalanan Yakub kita melihat mulai dia berpisah dengan keluarganya karena ada bermasalah dengan kakaknya Esau. Ya, Allah inilah yang menyertai Yakub, yang mengembalakan Yakub. Yakub selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Yakub ada dalam pemeliharaan Tuhan, diperhatikannya dia, dirawatnya dia, dan Allah inilah yang akan memperhatikannya atau yang mengembalakan keturunannya. Ya, disampaikan kepada Yusuf, diberkatilah Yusuf, ya, Allah yang mengembalakan aku, Allah itu juga yang mengembalakan engkau, Allah itu juga yang mengembalakan kita umat Tuhan. Jadi Allah adalah gembala bagi kita. Jadi ketika kita dalam keadaan yang sulit, yang sukar, jangan takut. Sang gembala itu ada bersama dengan kita. Seorang gembala, dia akan berjalan di depan, menuntun domba-dombanya. Manakala ada bahaya, ada rintangan, dia akan membereskan jalan itu, dia akan menyingkirkan rintangan itu, dan dia akan menuntun, ya. Dia akan berbicara, bersuara, memanggil nama domba-domba itu, dan domba-dombanya itu akan taat kepada dia. Sang gembala selalu bersama-sama dengan domba-domba. Dia tahu persis keadaan domba-dombanya, dan
Allah adalah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik. Dia akan menuntun kita ya ke air yang tenang. Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, bukan yang gersang. Apapun situasi yang kita alami, kita harus bersyukur bahwa Tuhan yang adalah gembala itu ada selalu bersama dengan kita. Amin. Ada bersama dengan kita. Ya, jangan takut kita kekurangan. Jangan takut kita akan menderita sakit penyakit, sebab Sang Gembala tahu memberikan obat kepada kita yang sakit. Dia peduli kepada kita, dia sangat peduli, dan dia tidak mau juga kita tersesat, terhilang. Dia tidak mau. Ya, dia selalu menuntun kita. Nah, kemudian yang berikut dikatakan ayat 16, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Jadi Allah itu sebagai malaikat. Ya, malaikat seringkali bertugas melindungi, menjaga. Jadi kalau ada bahaya maut, Tuhan akan utus malaikatnya. Tuhan utus malaikatnya berjalan di depan kita. Tuhan utus malaikatnya melindungi kita. Tuhan utus malaikatnya melepaskan kita dari bahaya. Jadi berbicara tentang malaikat, dan dikatakan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku. Nah, seringkali kita berkata begini, wah, kita jangan takut berjalan, apapun yang ada di depan kita, kemanapun kita berada, jangan takut, sebab ada malaikat Tuhan. Ya, jadi malaikat Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi kita itu dipagari oleh malaikat Tuhan. Ya, nah, ada kesaksian hamba Tuhan yang hendak dianiaya, hendak dihancurkan rumahnya ketika malam hari ada orang datang melempari rumahnya dan kemudian mau membakar rumah itu, mau menghabisi hamba Tuhan itu. Tapi kemudian pelaku itu melihat di atas rumahnya itu ada sosok manusia yang pegang pedang dengan bercahaya, ya, pedang, dan mereka ketakutan. Kemudian besoknya datang kepada hamba Tuhan, siapa itu yang menjaga kalian itu? Ya, ada 2 orang yang berjaga-jaga dan bawa pedang. Nah, itu. Nah, hamba Tuhan berkata itu malaikat Tuhan, malaikat yang berjaga-jaga. Ya, ada banyak kesaksian kalau kita melihat bahwa orang yang hendak menganiaya orang percaya, hendak menganiaya hamba Tuhan, mereka tidak sanggup melakukannya karena mereka melihat ada sosok manusia yang menjaga, yang lengkap dengan pedang, yang selalu melindungi orang percaya itu, dan itu adalah malaikat Tuhan. Ya, kita tidak melihat, bisa saja kita melihat malaikat Tuhan itu, ya, malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menjaga kita, melepaskan kita dari bahaya. Ada maksud Tuhan mengapa orang-orang tertentu dibukakan matanya untuk melihat malaikat Tuhan itu, ya. Ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga. Nah, Yakub tahu itu. Nah, dia berkata bahwa Allah itu sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Berbicara segala bahaya dalam perjalanan hidup kita ini banyak sekali bahaya, ya, banyak sekali. Di jalan saja kita siap-siap berhadapan dengan bahaya. Kita mengendarai kendaraan baik-baik, orang lain yang mengendarai kendaraan tidak baik, itu bisa kita akhirnya celaka. Ya, situasi kita pikir aman, kita bepergian, ternyata tiba-tiba terjadi gempa, terjadi kecelakaan, terjadi hujan lebat, terjadi badai, itu bisa saja. Ya, kita baik-baik, tiba-tiba ada serangan penyakit yang luar biasa, ya. Selalu ada di sekitar kita bahaya. Dan Yakub berkata bahwa Allah itu sebagai malaikat yang melepaskan dari segala bahaya. Jadi kita akan mampu lepas dari segala bahaya karena Tuhan
itu sebagai malaikat yang melepaskan kita. Dengan kata lain, Tuhan bisa utus malaikatnya untuk meluputkan kita dari maut. Amin. Tuhan bisa utus, ya. Ada ilustrasi, tapi kisah nyata juga menjadi ilustrasi satu kelompok hamba Tuhan yang hendak bepergian ke kota lain, dari satu kota A ke kota B. Ya, kemudian mereka harus naik bus. Ya, ternyata bus yang akan mereka tumpangi begitu lama datang, ya. Dan kemudian mau mereka berinisiatif ganti bus. Mereka bilang kita naik bus ini, kita udah terlambat. Ya, mereka udah sepakat naik. Tetapi ada seorang berkata enggak, kita jangan. Mulai mereka berdiskusi hebat, ya. Tetapi kemudian mereka putuskan, oke, kalau begitu kita tunggu. Mereka turun lagi padahal sudah siap berangkat bus yang pertama tadi yang harus berangkat. Ya, kemudian bus yang berangkat satu yang segera berangkat dan mereka masih menunggu bus yang lain, ya, yang sedang giliran mereka. Memang terlambat, ya, tetapi apa yang terjadi ketika mereka memutuskan tidak mengikuti bus yang lebih dulu berangkat itu, ya, setelah beberapa waktu kemudian, ya, mereka baru dengar berita bahwa bus yang mereka tidak jadi naik itu mengalami kecelakaan dan penumpangnya banyak yang meninggal. Dan seorang berkata, sekiranya kita tetap, ya, terburu-buru untuk terus naik bus itu, kita pun akan mati. Ya, jadi ada salah seorang yang berkata kita tidak usah naik itu, kita tetap tunggu, ya, sabar saja. Nah, kira-kira itu semacam, ya, katakan ada malaikat Tuhan di situ untuk menghambat mereka supaya mereka tidak naik bus yang akan mengalami kecelakaan itu. Nah, itu mereka diluputkan dari bahaya, diluputkan dari maut, kira-kira begitu. Jadi ada saja, ya, Tuhan punya cara untuk meluputkan kita dari maut, melepaskan kita dari maut. Nah, ini yang dikatakan oleh Yakub bahwa Allah itu sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan selalu menyertai Yakub karena Allah itu sebagai gembala, dan Allah lah yang berjanji akan terus membawa Yakub ke dalam satu keberhasilan sesuai dengan janji Allah kepada Abraham dan Ishak. Maka dikatakan, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasuk oleh karena mereka, sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar. Nah, ini disampaikan kepada keturunan daripada Yusuf, keturunan daripada keturunan daripada anak-anak Yakub, semua dikatakan bahwa akan diberkati oleh Tuhan. Nah, diperkenalkan siapa Tuhan itu. Dan kita melihat di ayat 20, lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim dari Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Ini pesan terakhir. Kalian akan kembali ke tanah Kanaan, karena itulah tanah perjanjian. Dan kita tahu nanti, walaupun berat tantangannya, memang mereka kembali ke tanah perjanjian. Tapi itu sudah keturunan yang berapa, ya, gitu ya, anak-anaknya, cucu-cucu cicit, ya, karena kurang lebih 400 tahun mereka ada di Mesir. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita. Jangan kita takut bahaya, jangan kita khawatir dalam perjalanan hidup ini, jangan takut kemanapun kita berada. Tempat di mana Tuhan mau bawa kita, di situ ada berkat. Yang terpenting kita terus ada dalam penyertaan Tuhan, kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang menepati janji. Dia adalah
gembala kita, gembala yang baik. Dia juga malaikat yang melepaskan kita dari bahaya. Dia Tuhan yang menepati janjinya. Berkat-Nya senantiasa mengalir dalam hidup kita. Dia tidak pernah melepaskan kita, Dia tidak pernah melupakan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita terus hidup di dalam Dia, bersandarlah kepada-Nya. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Sebelumnya kita naikkan satu pujian.